Ya, perkenalkan, nama saya Benson Riko. Saya membahas chapter 9 tentang inventories, additional valuation issue. Ya, ini adalah learning objective. Di dalam chapter 9 ini ada 7 learning objectivenya. Selanjutnya, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam chapter 9. Materi yang pertama adalah lower of cost or net realizable value. Jadi LCNRV ini adalah historical cost, tidak bisa digunakan jika manfaat atau kemampuan dalam menghasilkan pendapatan jasa di masa yang akan datang dari suatu aktiva tersebut tidak lagi sama besar dengan biaya awalnya. Oke, yang selanjutnya, yang dalam lower of cost and net realizable value ini, di sini kita akan membahas cara menghitung NRV-nya. Jadi yang pertama adalah kita memiliki inventory itu sekitar sebesar 1000, itu nanti dikurang oleh estimated cost of complication-nya dan dikurangi juga dengan estimated cost of sale. Yang estimated cost of complication-nya itu 50 dan estimated cost of sale-nya 200. Jadi 1000 dikurang 250, jadi net realizable value-nya untuk penghitungan LCNRV by individual item, major group, dan total inventory-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk individual item. Individual item ini untuk dari grup frozen. Untuk di spinach kita berarti mengambil harga 80 dari cost. Kemudian carrot kita ngambil harga 100.000 dari cost, dan cardbean kita ngambil 40.000 dari LCNRV. Untuk dari grup carrot kita ngambil fish 72.000 dari LCNRV. Kemudian mixed vegetable ini kita ambil 92.000 dari LCNRV. Jadi untuk total dari individual itemnya adalah 384.000. Kemudian untuk major groupnya kita ngambil major group itu didapatkan dari total frozen, kita ngambil dari angka terkecilnya. Jadi untuk di major group dari total frozen kita ngambil 230, dan untuk dari carrot kita ngambil harga totalnya 164. Jadi total semuanya adalah 394.000. Jadi untuk total inventory-nya bisa dilihat adalah 415.000. Ini didapat dari sini. Kemudian ini adalah metode applying LCNRV. Untuk yang pertama adalah dalam situasi sebelumnya perusahaan itu harga persediaan diaplikasikan pada setiap jenis makanan. Yang kedua adalah peraturan pajak di beberapa negara mewajibkan menggunakan aturan dasar per barang. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan per barang menyediakan penilaian yang konservatif bagi tujuan penyedia neraca. Dan untuk yang keempat adalah metode harus digunakan secara konsisten dari satu periode ke periode yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah materi tentang recording net realizable value instead of cost. Jadi di sini ada cost of goods sold-nya sebelum adjusted itu 108.000, terus ending inventory dari cost itu 82.000, terus ending inventory dari NRV 70.000. Jadi untuk di recording net realizable value instead of cost ini ada dua metode. Yang pertama adalah loss method, yang kedua adalah COGS method. Loss method, kalau dari metode loss method itu untuk jurnalnya itu adalah loss due to decline to NRV pada inventory. Terus angka 12.000 ini didapat dari selisih antara ending inventory cost dan ending inventory at NRV. Untuk COGS perbedaannya hanya di jurnal yang pertamanya aja. Kalau di loss method di jurnal pertamanya loss due to decline to NRV, kalau di COGS method itu cost of goods sold pada inventory. Oke, selanjutnya adalah metode allowance. Untuk metode allowance ini hanya ada satu metode, yaitu loss method. Untuk loss methodnya sendiri adalah untuk bagian jurnal yang pertama itu sama, loss due to decline to NRV, tapi yang kedua bukan pada inventory tapi pada allowance to reduce inventory to NRV. Dan APBD-nya yang selanjutnya adalah membalik kerugian persediaan. Jadi untuk membalik
kerugian persediaan ini ada dua, yaitu jumlah penghapusan langsung dibalik, atau yang satunya adalah pembandingan keterbatasan ke jumlah penghapusan langsung hasilnya. Jadi dari sini kita akan mengambil contoh untuk melanjutkan dari contoh Ricardo. Jadi diasumsikan bahwa NRV-nya dari Ricardo itu naik 74.000, naik menjadi 74.000. Jadi total naiknya adalah 4.000. Dan di situ Ricardo akan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi jurnal yang dibuat adalah allowance to reduce inventory to NRV pada recovery of inventory loss. Ya, jadi sekarang kita akan membahas mengenai valuation base atau dasar penilaian. Di sini ada special valuation situations atau situasi penilaian khusus. Ada dua. Yang pertama itu permulaan dari aturan LCNRV. Yang kedua itu dua situasi yang sama, di mana NRV adalah aturan umum. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu permulaan dari aturan LCNRV yang dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama biaya sulit untuk ditentukan. Yang kedua itu barang bisa dipasarkan pada harga pasar. Kemudian yang ketiga, unit produk saling dipertukarkan. Sekarang yang kedua yaitu dua situasi yang sama, di mana NRV adalah aturan umum. Ada dua juga, yang pertama itu aset pertanian, dan yang keduanya adalah komoditas yang diadakan oleh broker trader. Sekarang kita akan membahas agricultural inventory atau persediaan pertanian. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aset biologis, dan juga yang kedua adalah hasil pertanian. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu aset biologis. Aset biologis ini diklasifikasikan dalam aset tidak lancar yang seperti misalnya contohnya itu adalah tempat tinggal hewan, tumbuhan, sapi, pohon buah, atau hal-hal lainnya yang berhubungan sama pertanian. Aset biologis ini diukur pada pengakuan awal dan di akhir dari beberapa periode pelaporan pada saat penjualan NRV. Terus perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV dari aset biologis pada pendapatan ketika muncul. Sekarang yang kedua itu adalah hasil. Yang kedua itu hasil pertanian. Hasil pertanian itu ada produk yang dipanen dari aset biologis, kayak misalnya wool dari domba, terus susu dari sapi perah, kemudian buah dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Jadi hasil pertanian itu diukur pada NRV pada saat panen, dan setelah dipanen NRV itu biasanya ada contohnya dari Bancroft Dairy. Jadi Bancroft ini dia memproduksi susu untuk dijual kepada sama pembuat keju lokal. Kemudian Bancroft ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2011 dengan membeli 420 susu sapi untuk $460.000. Kemudian Bancroft menyediakan informasi berikut, yang ini yang ada di layar terkait dengan susu sapi perah. Kemudian Bancroft juga membuat jurnalnya untuk dia tuliskan dalam jurnal. Yang pertama itu biological asset atau sapi perahnya itu totalnya 33.800. Kemudian unrealized holding gain or loss income-nya 23.800. Kemudian Bancroft juga dia ngebuat jurnal berikut untuk mencatat panen susu pada bulan Januarinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah commodity broker traders atau komunitas broker trader. Umumnya mereka mengukur persediaan pada NRV dengan perubahan NRV yang diakui dalam pendapatan dalam periode perubahan. Jadi mereka itu membeli atau menjual komoditas seperti misalnya panen jagung, gandum, logam mulia, atau minyak pemanas. Kemudian tujuan utama mereka itu adalah menjual komoditas dalam jangka pendek dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Yang berikutnya itu adalah valuation using relative sales value atau penilaian menggunakan nilai penjualan relatif. Ini diizinkan oleh Gap di bawah kondisi-kondisi seperti ini.
pertama itu ketika ada pasar terkontrol dengan harga yang dikutip berlaku untuk semua kuantitas. Yang kedua itu tidak ada biaya yang signifikan untuk penghapusan, seperti misalnya logam langka atau produk pertanian. Yang ketiga, terlalu sulit untuk mendapatkan angka biaya. Yang berikutnya itu purchase commitments special problem atau sebuah masalah khusus dari komitmen pembelian. Yang pertama itu umumnya penjual tetap memegang hak kepemilikan barangnya. Kemudian yang kedua, pembeli mengakui ada aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika itu merupakan material, maka pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak di catatan kaki dari catatan tersebut. Kemudian jika harga kontraknya lebih besar daripada harga pasar dan pembeli mengharapkan bahwa kerugian yang akan terjadi ketika pembelian dilakukan, pembeli harus mengakui tanggung jawab dan kerugian sesuai pada periode selama penurunan harga pasar tersebut. Nah, yang berikutnya metode laba kotor untuk mengestimasi persediaan. Jadi ini bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama itu persediaan awal ditambah pembelian dan total barang yang diperhitungkan. Yang kedua itu barang tidak dijual harus di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi menjadi biaya dipotong dari jumlah persediaan pembukaan ditambah pembelian persediaan akhirnya. Ya, evaluasi itu ada beberapa kekurangan. Di sini ada 4 kekurangannya. Yang pertama itu dia menentukan estimasi dari persediaan akhir. Yang kedua, menggunakan presentasi masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, seluruh tingkat laba kotor itu tidak bisa diwakilkan sepenuhnya. Dan yang keempat, normalnya ini tidak bisa diterima kalau ada laporan keuangan, karena IFRS memerlukan persediaan fisik sebagai bukti tambahan, jadi nggak cukup ini doang. Kemudian yang berikutnya itu adalah retail inventory method atau metode persediaan eceran. Ini metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa melakukan perhitungan fisik dengan mengkonversi harga eceran ke biaya. Yang ini dibutuhkan pengecer untuk menjaga yang pertama biaya total dan nilai eceran dari barang yang dibeli. Yang kedua, biaya total dari nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga itu untuk penjualan di periode berjalan. Nah, dalam retail inventory method atau metode persediaan eceran itu ada item-item khusus. Misalkan kayak di sini biaya pengiriman, terus pembelian kembali, pembelian diskon dan tunjangan, transfer masuk, kerusakan normal, kekurangan abnormal, dan juga evaluasi ini banyak digunakan untuk alasan-alasan berikut. Yang pertama itu mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, mengontrol ukuran dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang dagangan di tangan. Dan yang keempat itu adalah untuk informasi asuransi. Kemudian berikutnya penyajian dan analisis atau presentation of inventories. Jadi standar akuntansi ini memerlukan pengungkapan titik-titik ini. Misalnya pertama itu kebijakan akuntansi diadopsi untuk mengukur persediaan, termasuk formula rumus yang digunakan, seperti misalnya FIFO, weighted average, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, total jumlah simpanan persediaan dan jumlah simpanan diklasifikasikan, seperti misalnya barang dagangan sendiri, produksi persediaan sendiri, bahan baku sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah simpanan persediaan dihitung pada NRV. Yang keempat itu jumlah dari penghapusan langsung persediaan itu diakui sebagai beban dalam periode berjalan, dan jumlah dari pembalikan penghapusan langsung diakui sebagai pengurangan biaya dalam periode yang berjalan. Ini adalah titik-titik lainnya yang mungkin bisa langsung dilihat saja. Yang terakhir ini adalah analisis of inventories atau analisis persediaan. Jadi common ratio yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah inventory turnover atau pengembalian persediaan, dan juga average days to sell the inventory. Jadi berapa hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan tersebut. Yang berikutnya itu adalah rumus dari rasio pengembalian persediaan.
Nah, ini tujuannya menghitung jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menjual persediaannya selama waktu berjalan. Nah, ilustrasinya ada di sini. Nah, itu adalah pada tahun 2009 dengan tahunan laporan Tate dan Lyle PLC melaporkan persediaan awal sebesar 562 juta. Persediaan akhirnya sebesar 538 juta dan harga pokok penjualan sebesar 2.019 juta untuk tahun berjalan. Jadi gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu adalah COGS dibagi average inventory. Jadi tadi kan COGS itu 2019 dibagi di dalam kurung 562 ditambah 538 yang adalah beginning inventory ditambah ending inventory-nya. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 3,67. Jadi apa arti 3,67 ini? Ini artinya 365 dibagi 3,67 adalah 99,5. Jadi dia rata-rata penjualannya. Ya, presentasi dari kami berdua. Ini adalah kami berdua membahas tentang chapter 9 inventory. Saya Wenzel Riko dan saya juga Basya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.